Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa yang ada di rumah. Kembali lagi bersama kita berdua, host yang kece badai dan keren abis sih. Abis sih Kalau keren. kata ibu. Oke, kembali lagi di program kami yaitu Fake Intro. Fake intro. Oke, kita duduk aja kali ya. Iya. Enak gitu. Ya, ngomong-ngomong untuk malam ini siapa nih narsumnya, barangkali ada clue. Cluenya itu dia cowok sih. Cowok. Padahal aku tadi bilangnya cewek. Bukan, jadi narasumber kali ini kita cowok. Cowok. Iya. Kalau Ada apa lagi? cluenya barangkali Punya apa? profesi gitu, Punya profesi. barang. Oh, barang apa tuh? Enggak, maksudnya ya itu barang, misalkan baju, Oh, baju, bisa iya. pulpen. Kalau apa- profesi kira-kira apaan tuh? apa ya? Apa kira-kira? Apa sama kayak kita mahasiswa biasa? Dia lebih orangnya Abis barangkali. amburadul. Amburadul. Berarti rebel ya. Urakan. Ya, berarti sama kayak kita. Oke. Iya. Bedanya kita lebih sering baca buku aja tadi. Iya. Enggak ya. Bukan apa? Enggak, itu di belakang aja. Di belakangnya ya. Oke, mungkin tanpa berlama-lama ya, kita langsung masukin aja. Boleh. Narasumber kali ini ada Wahyu Wey. Wahyu. Wahyu Wey, ayo silakan masuk ayo. Oh, ke belakang udah. Gimana Wahyu Wey? Sehat Wahyu. Gimana kabarnya? Baik. Duduk. Aman nih lagunya? Aman. Ini bangku 20 juta. Kalau jatuh tuh selalu ada ini. BPJS. Asuransi. Asuransi jiwa. Jiwa. Itu buat yang stres. Oke, kali ini kita bersama Wahyu Wey ya. Wahyu Wey ini mungkin kita sedikit disclaimer ya. Adalah bisa dibilang mungkin apa bahasanya pemural atau apa Kreatif. gimana? Seorang apa sih? Kreatif. Berarti masuk ke seniman ya? Iya Enggak, bisa. lebih ke pengangguran sih. Pengangguran main gambar. Pengangguran berkelas. Pengangguran berkelas. Tapi Jadi sebelumnya sebelumnya ini yuk, kayaknya pemirsa ada beberapa yang belum tahu nih. Boleh dong kayak perkenalan sedikit Nah, biar iya. lebih sayang gitu kan. Oke. Lahirnya di mana? Dapat dari mana gitu? Nah, kalau pacar gak usah ya. Barangkali dari sini Status sih dapat nggak lagi usah. dua gitu. Iya. Kebetulan baru satu sih. Baru satu ya. Barangkali mau nambah 7. Oke, perkenalan dulu silakan. Oke. Mas Wey. Sebelumnya terima kasih kalian telah mengundang saya di acara Fake Intro kali ini. Yes. Gaul sih ya. Ya, Yang kita habis. kayak gini lah, kita mah biasa aja jadi kayak orang-orang. Kita main sederhana. Lanjut gak nih? Lanjut. Oke, perkenalkan nama saya Wahyu Ferdana. Nickname graffiti saya adalah Way Oh, Putri. wis, mantep banget ya. Mantap. Karena Wahyu. Oh, Wey. Way Putri. Way Putri. Wis. Berarti Inggris kalau banget. ada gambar-gambar di tembok tuh ada W H Y, berarti itu Anda berarti ya? Betul. Gambar Anda gitu. Bisa dikatakan. Tapi jangan keras pada kalian yang punya tembok. Yang mana? Kayaknya ada kejadian nih. Ada peristiwa kelam Kayak kayaknya. ada peristiwa. Nih, Banyak. langsung aja ya. Wah, kalau ke graffiti nih. Maksudnya faktor yang membuat kayak kenapa sih ingin mendalami gitu atau ingin terjun ke dunia graffiti itu apa gitu yang hal mendasar tuh? Sebelumnya karena emang basic saya dari SMP juga karena seneng gambar ya. Tapi sebelumnya saya terjun ke graffiti itu mulai sejak SMA kelas 2. SMA Jadi kelas 2. SMA kelas 2 itu udah benar-benar mendalami graffiti. Ya, sedikit belajar. Kebetulan di SMA juga saya sebagai ketua seni rupanya. Wih. Dan di situ ada teman saya yang meracuni saya untuk terjun ke Oh, iya. graffiti. Jadi kayak gambar di kertas aja tuh kayak nggak ada. Itu sisanya. graffiti doang kan, Iya. nggak pernah racunin apa-apa lagi. Enggak. Aman berarti aman. Aman, juga Jadi, kenalin. jadi kayak kalau di apa namanya? Kalau di kertas doang kayak kurang sensasi gitu. Kurang, Jadi kurang. kayak tembok lebih bagus nih gitu. Lebih bagus. Kebetulan juga kalau kertas kan ibaratnya
misalkan lu gambar di kertas nih, yang lihat ya lu sama temen lu doang. Iya, benar. Kalau misalkan gua gambar di tembok tuh kesannya tuh kayak ada orang lewat tuh kayaknya Orang lain bisa ngeliat, Bisa siapapun ngeliat, bisa menikmati lah ya. karena pada dasarnya kan tembok jalan tuh bisa dikatakan itu ruang publik, ruang kita untuk ekspresi. Nah, betul. Berarti tahap awal ketika langsung terjun ke graffiti, maksudnya gambar graffiti di tembok gitu. Awalnya berarti dari kertas-kertas dulu, gambar-gambar apa Ya, dulu dari gitu kertas ya? dulu, tapi sebelumnya jangan salah, sebelumnya gue benci banget sama namanya graffiti itu. Oh, Awalnya Awalnya karena gue dari SMP ngeliat temen gue gambar, ini gambar apaan sih, gambar Iya. nama Nggak jelas gitu ya, gambar nggak jelas. Motorin gitu ya bahasa kasarnya. Kayak, apa sih orang kayak gini nih, Iya. nggak berkonsep, nggak apa gitu. Terus kata dia, lu aja belum nyobain ngerasain namanya graffiti itu seperti apa. Iya. Terus pas udah gue SMA, gue diajakin buat gambar grafiti tembok tuh asik banget sih. Nah, Asik. Candu. yang Tercandu-candu. yang bikin ternyata graffiti itu asik loh. Apa tuh? Pas kan dari awal nih, katanya tadi benci Benci. banget gitu ya sama gambar graffiti. Terus tiba-tiba diajak sama teman, tiba-tiba oh ternyata enak. Nah, apa sensasi yang didapat, sensasi enak yang didapatnya tuh apa? Bukan enak yang lain. Bukan enak yang lain ya. Tanahnya Bersemangat. Beneran, iya. Iya. membakar seperti api. Gimana kan? Jadi tuh kayak kita tuh di graffiti tuh bebas mengungkapkan ekspresi kita, ekspresi seni kita ya. Jadi dalam artian graffiti itu emosional kita buat gambar di jalan. Iya. Karena pada dasarnya kan gambar itu kan ada yang menyebutnya, gambar di jalan kan ada yang menyebutnya itu sebagai mural, ada yang menyebutkan sebagai graffiti. Padahal misalkan dikategorikan itu tuh mereka itu beda konsep. Dalam artian graffiti yang punya tujuan atau maksudnya tertentu, mural punya tujuan dan maksudnya tertentu. Tapi kalau ke graffiti kan itu maksudnya tuh ekspresi kita sendiri, jadi kita tuh bebas tuh gambar di graffiti itu seperti apa. Kayak kita mau bikin nama atau bikin karakter, kan ada karakter juga kayak gitu. Tapi sebenarnya kalau karakter kayak gitu bisa disebutkan ke dalam mural karena dia memiliki konsep atau makna tertentu. Kalau graffiti kan lebih ke font yang ribet, Alfabet gitu ya, alfabet kayak gitu. Dan kebetulan alfabet kayak gitu tuh jarang ada di Google. Itu biasanya. Oh iya betul. Nah, yang paling asiknya tuh di situ kita bisa ngulik sendiri, kita bisa bikin kayak misalkan huruf A, Kita bisa berimajinasi sendiri berbagi gitu ya. sendiri, itu bikin asiknya tuh kayak kita tuh nggak dikasih batasan gitu buat berkarya di situ. Itu yang membuat gue jadi senang di graffiti. Jadi ada sebuah kebebasan lah ya gitu ya. Iya. Kayak kita mau bikin apa, isi kepala kita tentang apa, kita tuangin tuh di situ tuh ya. Emang kebebasan harus dimiliki oleh Harus. setiap orang ya. Terus tadi ada ini nih, ada quotes. Ada quote. Apa tuh? Tadi kan Wahyu kan sempat benci ya awal. Jadi untuk teman-teman jangan terlalu membenci seseorang ya, sebenarnya cinta. Oke, nah graffiti nih ya, kita bahas graffiti. Setahu gue kan, maksudnya ada macam-macam gitu kayak buat gambar-gambar di. Ya, kan kalau gue nggak terlalu tahu nggak paham gitu. Kan ada yang namanya graffiti kan, tadi kan graffiti, mural, terus Ada itulah lagi. gitu. Ada lagi vandalisme. Vandalisme. Nah, itu graffiti tuh biasanya Nah, apa tuh bedanya Ah. graffiti, mural sama vandalisme tuh? Padahal kan kita basicnya mungkin sama aja gambar gitu, Iya. tembok. Terus juga bahan sama gitu Bahan kan, sama, kebanyakan ya dari apa film segala lah atau macam. cat gitu. Nah, apa tuh? kebetulan di depan ada Oh ini ya? ada film. Film. Ini kebetulan ada tiap juga. Iya. Ini saya bagiin hak tadi ya. Ya udah. Jadi ini yang jadi tamu sebenarnya siapa ya? Ini film udah habis ya? Udah dipakai? Itu jadi Properti kita. Coba. Jadi gua ada pertanyaan nih kan, setahu gua gitu ya, kalau untuk model-modelan gambar jalanan gitu, street gambar jalanan gitu ya, kan udah setahu gua ada dua macam, misalnya tiga, kayak graffiti, terus mural ya, mural sama vandal, vandalisme lah tuh. Nah, perbedaan dari ketiga itu tuh apa sih? Berarti ada perbedaan yang emang
atau sama aja gitu? Sebenarnya mah kalau misalkan vandal dan graffiti itu Iya, bentar ya. Biar lebih penasaran ya pemirsa. Jadi dari pertanyaan ini kita lanjut break dulu. Oke, tetap di Fake and True. Jeng, kembali lagi di acara Fake and True. Jip, haus nggak sih? Haus Dulu kayak sih, boleh lah. Maksudnya haus nggak? Haus ya? Dulu kali. boleh. Ini apa ini namanya? Ini teh pucuk menyegarkan, teh pucuk harum menyegarkan. Dicicip ya. Ya, Ayo, diminum ya. diminum. Siap. Rasanya alami banget ya. Rasanya teh asli. Iya, jadi kalau sekali minum tuh langsung kayak ingat iklannya tuh. Pucuk. Pucuk yang mana nih? 100% Indonesia. Apa ya? Oke, kita balik lagi ya. Iya, balik ke lagi. Pertanyaannya tadi yang belum dijawab nih, sesuai. Jadi perbedaan antara graffiti, Lebih nyantai. apa sih? Mural, Mural sama sama vandalisme. vandal. Itu apa Mas Wai? Graffiti dan vandalisme itu bisa diibaratkan jadi satu. Kalau misalkan graffiti zaman dulu emang bisa dikatakan vandalisme dikarenakan dia udah nyoret-nyoret tembok tanpa izin. Emang dari dulu itu suatu kebebasan kita untuk berekspresi. Oh, berarti vandal tuh nyoret-nyoret yang tanpa izin, itu namanya vandal. Iya, vandalisme kayak kita nyoret-nyoret tembok tanpa izin. Iya. Tapi kan semakin berkembangnya zaman dan waktu, graffiti juga udah mulai diterima di masyarakat walaupun tidak sepenuhnya ya, karena tanda kutip graffiti masih disebut sebagai aksi kriminal dalam pandangan masyarakat. Ini sih memang susah ya, maksudnya ketika apalagi orang-orang zaman dulu gitu ya, kayak ngapain sih orang gambar-gambar jalan gak jelas, Iya. baik banget kan, pasti auranya tuh negatif. Negatif. Ini padahal dari sisi itu juga ada estetikanya gitu Ada, ya. tapi kalau graffiti mungkin tidak berkonsep ya, berkonsep dalam suatu gambar, namun tidak memiliki makna atau tujuan tertentu. Sedangkan kalau mural sendiri dia itu berkonsep, jadi misalkan kita kayak mau mengkritik siapa nih, Oh iya. kita bikin mural yuk tentang aksi, contoh kayak kita bikin karakternya mukanya Wiji Tukul atau Iya. apa, kayak contoh yang lagi viral kemarin kan yang gambar Jokowi Iya. sensor itu kan, itu mungkin bisa diartikan itu mural dan graffiti kalau pandangan masyarakat. Oke. Tapi kalau bisa disimpulkan bahwa ya masyarakat itu tuh lebih tahunya itu ke mural daripada ke graffiti itu, karena mural itu mencampurnya luas, jadi misalnya ada gambar tembok orang mikir itu mural, padahal kan beda Graffiti, konsep tuh. itu graffiti gitu ya. Iya, kan kalau graffiti kan lebih font atau teks kayak gitu yang contohnya yang perperakan gitu lah. Nah, Jadi orang-orang berarti masih belum bisa membedakan mana yang graffiti, mana yang mural gitu Iya, ya. belum. nah itu kan untuk dari 3 jenis yang tadi tuh ya, kan ada yang beberapa, maksudnya ada salah satu yang dilarang tuh. Itu tuh apa sih maunya? Vandal, mural atau graffiti gitu. Nah, oh iya benar. Soalnya kan waktu itu sempat kayak di berita-berita kan kayak aksi vandalisme atau aksi mural apapun itu gitu, tapi pelakunya ya dicari gitu. Oh, kalau mungkin misalkan dicari itu mungkin dia gambarnya tanpa izin kali. Oh. Misalkan kita emang udah kayak izin ke punya tembok Ya. tersebut, mungkin kita juga udah ada persetujuan gitu sama yang punya tembok. Misalkan kita dicari juga, kan kita udah ada kong kali kong Iya. sama yang punya temboknya, jadi kita Udah bisa ngomong secara langsung gitu iya ya. bisa berstatus, jadi kita nggak bisa
nggak bisa ditangkap lah. Iya. Intinya tidak ada hukum yang inilah ya, yang jatuh gitu. Nah, kalau misalkan kita tanpa izin, terus emang gambarnya kayak mengkritik sekali itu bisa jadi kena pasal tuh, apalagi sekarang kan udah ditetapin pasal tentang undang-undang baru ya. Undang-undang baru. Seharusnya juga pemerintah harusnya bisa apa ya kayak ngasih solusi gitu dari adanya undang-undang yang diterapkan. Contohnya kayak misalkan kita bikin wadah ruang publik atau kita bikin tembok kosong di sisi jalan biar pelaku grafiti tersebut tuh tidak mencoret-coret tembok-tembok yang kosong. Intinya ini kalau yang ini tadi setuju nih untuk statement yang Mas Wahyu ya. Iya. Soalnya kan banyak nih orang-orang yang kreatif tapi tidak terwadahi, tidak mempunyai wadah gitu. Nah ini kan salah satu kayak masukan ya untuk kayak pemerintah nih yang apa ya punya potensi untuk mensupport gitu. Itu bolehlah. Bolehlah. Semoga aja yoi. Semoga aja gitu ya. Semoga sampai. Semoga sampai. Tapi BTW kalau Mas Wahyu pribadi nih lebih ke muralnya atau ke grafitinya gitu? Kalau saya sendiri lebih ke grafiti, lebih senang ya. Tapi kalau misalkan kadang kan dari grafiti atau dari mural tersebut kan saya kadang tuh dapat job gambar di tembok. Itu lebih ke mural sih. Nah, karena beda konsep ya. Kadang saya jadi satu gitu. Jadi kayak misalkan gambar mural apa atau apa, kita pakai cat, terus kadang kita lebihnya pakai pilok gitu untuk bikin gradasi atau framing. Modelnya kayak collab ya, jadi satu kolaborasi gitu. Kita menjadikan satu unsur yang terpadu di situ. Ya bahkan dalam mural atau grafiti tersebut bisa menghasilkan uang gitu ya? Bisa, tergantung kita ya. Misalkan kita koneksinya kurang atau kita ya ini gambar di kertas aja, walaupun kita gambarnya bagus nih, terus kita gambar di kertas aja, gambar di kertas kita nggak berani main ke ruang publik atau kita nggak berani untuk mencari koneksi keluar, ya kita bakal stuck di situ aja. Yang penting koneksinya sih. Memang harus dikembangkan harus ya. dikembangkan sekali. Nah kalau untuk ini apakah mempunyai wadah gitu untuk kayak kreator ya maksudnya ya orang-orang yang pelaku kayak grafiti atau yang lain-lain gitu, apakah mempunyai komunitas atau komunitas apa ada komunitas, apalagi banyak sih, banyak ya. Di Indonesia udah banyak sekali tuh. Di ruang Subon aja udah. Padahal saya nonton ini juga konser tuh ada di Kuningan. Dia event jarum gitu. Terus dia emang ada lomba grafitinya juga. Oh iya. Kebetulan sebelum di Kuningan kan di Sebundu. Iya. Nah itu udah dari bulan kita udah diundang untuk gambar di situ. Dan di situ emang konsepnya mural, tapi karena salah ngundangnya anak-anak grafiti jadi anak-anak grafiti. Oh, harusnya itu konsepnya mural. Iya, tapi ngundangnya anak-anak grafiti. Iya, jadi ya kita dikasih kaleng, 10 kita gambar di gambar grafiti. Tapi ya menyesuaikan lah. Makanya jenis apapun tetap bisa menyesuaikan. Bisa menyesuaikan, entah itu dari warnanya yang sama dengan warna jarum atau dari gambarnya. Nih ngomong-ngomong ini Mas Wahyu, kan Mas Wahyu ini ya untuk kayak ya pelaku siapapun gitu, dia kan melakukan kayak street nih di jalan-jalan gitu. Apakah ada pengalaman yang apa ya yang sangat dikenang atau ya sedih, bahagia atau apapun itulah gitu? Menurut baiknya mungkin banyak pastinya Pak. Juga sedih sih, lebih ke tegang aja. Iya, tegang. Oke Mas Wahyu, ini kan dari yang saya lihat ya, makanya untuk pelaku seni nih, yang vandal, grafiti atau yang mural kan biasanya di jalan-jalan nih ya. Nah apakah Mas Wahyu sendiri tuh pernah mengalami hal apa gitu yang kayak kesan ya, kayak masih teringat nih sampai sekarang nih gitu? Proses lagi bikin grafitinya. Sana kalau misalkan saya disuruh balik sama yang punya temboknya mas sering ya. Tapi yang pernah berkesan tuh pas lagi saya nyoret-nyoret di billboard. Papan iklan. Nah emang karena anginnya kencang atau apa ya, pas saya lagi ngomong billboard tuh tegang banget, terus billboard tuh kayak goyang banget tuh. Oh kerasa gitu. Kerasa bisa tuh makanya kayak gembang gitu ya. Udah. Oh maksudnya tuh naik ke atas. Naik ke billboard. Gua udah berani sendiri ya. Sampai selesai gua gambar cepat, turun lagi di dalam hati gua. Sebelah lagi. Udah kayak ujung tombak gitu. Ujung tombak tuh misalkan menjatuhkan bahaya banget di bawah ya. Mending kalau di bawahnya kasur mah nggak apa-apa ya.
bawahnya air. Bawahnya Bisa renang sekali ya. Nah, bawahnya aspal. nah itu setelah kayak kejadian yang di billboard juga gitu, itu apakah nggak ada, maksudnya ada masyarakat atau siapapun yang kayak ngelihat terus kayak apa ya, kayak Kayak negor. negor nggak boleh gitu. Oh, kalau itu Apa mah ada aja? cuek deh. Kalau pas lagi saya gambar mah cuek. Tapi pas saya kebetulan pernah gambar juga di rolling door bengkel, gua dikejar-kejar itu sama dia bawa peliharaan anjingnya. Sama orangnya itu. Sama orangnya. Yang punyanya. Yang punyanya dari seberang tuh gua diteriakin, "Oh, ngapain lu maling tadi?" Gua kagak mau coret-coret. Terus dia ngejar gua gitu, ngejar. Gua langsung lari, cabut bawa motor temen gua. Ya mungkin itulah ya suka duka ketika berkreasi gitu di jalan. Mungkin pengalaman gue kayak gini masih standar lah. Ah. Kita ada yang lebih parah lagi Dan dari polisi gua atau itu apa. belum pernah, Soy. Oh, kalau polisi juga pernah sih. Oh, pernah. Barangkali pernah di gap di Pernah bawah gitu, di bawah. Oh enggak, kalau di gap doang kan jangan sampai cuma ditegur doang. Nego malam gambar. Tapi ketika misal kita gambar juga ada polisi terus nanyain juga, terus nggak boleh kita kalau misal kita udah dapet kayak ada surat izinnya atau udah dapet izin itu Oh, masih enggak. tetep ya, masih bisa diterusin gitu. Bisa, tapi kebanyakan kalau gambar kayak gitu nggak dapat surat izin, kecuali kalau misalkan lagi gambar graffiti yang lagi ada acara atau apa kayak Oh, gitu, event gitu. kayak gitu, itu lebih aman. Kalau misalkan kita cuma izin biasa atau asal gambar kayak gitu aja kan resikonya lumayan besar juga sih. Tuh. Tapi yang terpenting mah punya izin sama yang punya temboknya. Tetap ya intinya izin. 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 Jadi untuk teman-teman ya yang punya sama gitu hobinya graffiti atau mural vandalisme dan lain-lain, Iya. tetap yang nomor satu yaitu izin yang punya lahan atau yang punya tempat lah ya. Nah untuk spot tuh kan spot kan beda-beda, tadi juga kan sempet kayak di billboard ya. Itu kan kayak mainstream banget gitu. Iya. Apakah ada spot-spot yang khusus gitu untuk dipilih dijadiin tempat graffiti? Kalau yang khusus kayak gitu biasanya kayak di pinggir-pinggir jalan, pinggir lampu merah, terus kayak di ya pokoknya tempat keramaian lah, kayak di rolling door pasar, tapi pasarnya sekiranya itu di pinggir jalan biasanya itu tempat favorit. Apalagi lebih favorit lagi tuh menurut gua spot-spot atas sih. Atas. Oh beda gitu. Maksudnya kan ada beberapa yang ngelihat tembok sedikit nih kayak kosong gitu, kayak Gatel ya, kayak gatel ya gitu. Iya, kadang-kadang gua aja mikir misalkan gua mau main keluar kota atau apa, gua bawa kali itu kayak rasanya tuh Oh kurang gitu. kurang banget, kayak gua kan ninggalin jejak gitu di sini. Kayak bawa rokok gitu ya. Kalau ini mah ya. Dia iya gitu lah. Ngomong-ngomong ada yang bawa rokok ya? Nggak ada ya? Nggak ada. Iya untuk teman-teman rokok membunuhmu aja jangan merokok. Jadi gak boleh ngomong ya. Nggak boleh ngerokok. Soalnya di atas 18 tahun. Betul. Umur Mas berapa? Saya pas banget nih jadi boleh. Jadi boleh. Ya, dia udah punya SIM. Oh, yang penting Surat izin merokok. Iya, iya. Telepon mana? Oke, balik lagi bersama kita di Fake and True. Oke, Mas Wahyu BTW nih. Mas Wahyu itu anak berapa sih dari keluarga? Anak pertama. Oh, anak bersaudara. Nah, buat hobi atau kebiasaan Mas Wahyu yang sering buat graffiti, mural gitu. Apakah ada bawaan gitu dari keluarga gitu? Emang turun temurun pada suka mural gitu? Iya, kalau kayak ayah. Nggak ada sih dari orang tua, kebanyakan bawa ayah. Oh, Gua sendiri yang ya. Beda ya. Oh, sih. Berbeda itu baik. Yoi. Perbedaan adalah aroma. Apa sih namanya? Iya lupa ini ya itulah. Mama yang buah. Buah korma. Oh, iya. Betul kan? Iya, Sanjar ya. 2 miliar dong. Ini. Berarti tapi punya adik nggak? Punya ada Adik berapa? satu. Satu.
Umurnya umuran Umur 12 tahun. Berarti SMP, SMA. SMP. Oh, SMP. Nggak mau nambah lagi tadi. Itu urusan bapak ibunya dong, nggak usah dibahas di sini. Nah, ini tapi adanya seneng mural juga nggak? Betul kan? Enggak. Oh, belum Belum kali dia lebih senang ke musik. Apa? Oh, beda. Mau diracunin juga? Diracunin mural? Enggak, gua Oh, iya. cuek aja sih. Berarti saya untuk passion meja yang dia pilih masing-masing ya? lah gitu. Iya. Nah ini Mas Wahyu nih sebagai stake terakhir ya, barangkali ada motivasi nih untuk teman-teman gitu yang nonton. Mau panjang atau pendek nih? Nah itu terserah sih. Cuma kalau kepanjangan ntar malah keceramah gitu. ceramah dakwah ya? Nggak ada dakwah nantinya. Dakwah. Jadi yang Ya sudah bapak gua aja ceramah di sini. nah kayak gitu. Motivasi dari gua untuk kalian semua yang nonton saat ini Yang seneng mural, yoi, untuk semuanya lah. Ah. Lu jangan takut berkarya karena ya lu harus mulai diri lu dari sekarang. Lu jangan takut jelek dalam berkarya karena pandangan seorang dengan karya lu itu berbeda-beda. Jangan takut dulu, coba aja dulu. Mulai dengan hal yang baru yang belum pernah lu cobain sampai lu pernah rasain. Coba dan rasakan Coba, oke mantap. Jadi Oke, itu pesan apa motivasi dari Mas Wahyu ya untuk anak-anak muda di luar sana, jangan takut untuk berkarya, jangan pesimis, jangan introvert gitu ya. Iya. Kita aktif aja kemanapun, cari minimal passion berani kita. gitu. Iya, Bodo amat dengan cari omongan-omongan kotor dari orang lain. Yo, Gitu. iya. Ya ngomong-ngomong ini nih, Mas Wahyu mau infak karyanya Oh gitu, ada karyanya, bawa karya. Iya. Oh oke, coba kayak gimana karyanya? Ini kayak gabut gua kalau gua lagi nganggur di rumah. Oh. Iya. Bagus Nah, ya. ini kalau dari Bagus. arti mana atau filosofinya? Nah, ini barangkali ada maknanya dari bisa gambar dijelasin. ini. Nah, ini gua mulai dengan karya gua ini sebagai karakter gua di gambar throw up gua, dan di sini apa yang tadi gua kata bahwa Star no ya. kita Mulai dari sini, sekarang. ya. Mulai dari sekarang. Kalau nggak sekarang kapan lagi Ah, bakal benar. mulai. Memang harus diawali gitu. Harus. Ini motivasi juga untuk kalian semua. Jadi karya gua persembahkan untuk acara Fake Intro. Oh ini Oke, jadi buat kita terima nih. kasih. Oke, makasih nih Mas Wahyu. Bagus banget nih, guys. Diterima sekali ya, soalnya untuk meramaikan gitu studio ini. Nah, Ya. nanti kita pajang di sini Mas Wahyu. Yo, siap. Jadi gini guys, ini udah menjadi adat kita di setiap ini ya syuting gitu. Iya. Setiap akhir ingin closing. Berarti narasumber yang ngasih karya gitu ya? Iya. Tapi gua Tapi nggak enggak bayaran. Nah, kalau itu beda lagi tuh biasanya nanti di belakang. Gitu. Oh, oke. Belakang aja itu. Tahu-tahu 2 miliar gitu. Kalau pun cuma ngomong. Nah, jadi gini, sebelum closing biasanya kita ada tebak-tebakan nih. Yoi. Apa-apa. Ayam apa yang berpendidikan atau ayam apa yang pintar? Ayam yang berpendidikan, ayam sekolah. Ayam sekolah salah. Mas Wahyu barangkali Ayam punya pendirian. enggak, nyerah. Nyerah. Penonton barangkali ada? Nggak ada. Ayam yang pintar adalah ayam kampus. Ya betul nggak? Betul sih. Iya. Betul. Iya. Nah, gak banyak ayam yang bisa sekolah ke pendidikan tinggi gitu, ke perguruan tinggi. Paling mentok di SMA atau SMA. Agak sedikit rancu tapi nggak apa-apa. Iya. Ada agak sedikit garing, cuma ya udah lah gitu. Mungkin Oke. penonton ketahuan. Iya, mungkin kita dia semoga aja. Oke, mungkin cukup segitu ya. Terima kasih Mas Terima kasih, Wahyu Mas sebelumnya udah mampir di studio Fake and True ya. Sudah gitu. banyak berbincang tentang mural, graffiti, terus tadi ada sedikit motivasi juga ya. Banyak pelajaran Banyak yang kita pelajaran. dapat dari Mas Wahyu. Oke, sebelum tutup Minum kita dulu. cek dulu dong. Untuk teh pucuk jangan lupa dibeli. dan jangan lupa Di jagain mana-mana. belakangin terus gua buat gambar. Iya benar. Pilok barangkali beli. Oke, untuk pemirsa jangan setiap hari kita bakal tayang. Ya kan? Tayang, Tetap iya. di malam. Jam 8. 8 Oke? malam. Jadi tetap stay. And true. Oke. Yo. Oke. Oke, pokoknya gitu aja ya. Penutup dari kita. Terima kasih yang udah nonton. Semoga sehat selalu, Amin. berkah rezekinya dilancarkan. Amin.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fake and true. Woo!